Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Aini Nadia Tulkisti. Saya Elda Reza. Kami dari kelas 4 Fikom C. Di sini kami akan memaparkan beberapa rangkuman materi yang telah kita pelajari selama 7 kali pertemuan kemarin. Yang pertama tentang SDGs, Sustainable Development Goal, atau bisa dibilang TPB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dan juga 169 target yang diharapkan pada tahun 2030 bisa tercapai. Kemarin, kami telah menonton video yang berjudul Are We On Track to Realize the Global Goals? Dalam video tersebut telah dipaparkan sudahkah kita di jalannya SDGs? Disebutkan dalam video tersebut sudah ada beberapa pencapaian, namun semua bergerak dengan lambat, sementara waktu berjalan dengan cepat. Ada beberapa aspek yang belum terbenahi, ada juga beberapa negara yang masih tertinggal. Sedangkan SDGs ini mempunyai slogan No One Left Behind. Jadi, video ini menegaskan bahwa kita harus bergerak dengan cepat. Kalau tidak, banyak aspek yang semakin menurun. Yang selanjutnya, human right atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia masing-masing. Hak asasi manusia diciptakan bertujuan untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan, atau mengembangkan rasa saling menghargai antara manusia lainnya. SDGs ini merupakan kerangka kerja pembangunan transformatif yang didasarkan pada HAM. Lebih dari 90% sasaran dan target SDGs sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia. SDGs dengan HAM ibaratkan dua poin yang sama. Selanjutnya materi tentang iklim change atau perubahan iklim. Nah, kemarin kan kita udah nonton beberapa video tentang perubahan iklim. Nah, di sana ada wanita kecil asal Swedia bernama Greta Thunberg yang merupakan aktivis lingkungan. Nah, dia melakukan beberapa aksi, salah satu contohnya membolos untuk iklim. Greta berusaha mengedukasi masyarakat dan mendesak pemerintah untuk cepat tanggap dalam isu lingkungan dan perubahan iklim. Nah, Greta tuh berharap semua orang tuh panik dalam perubahan iklim itu, karena ketika mereka semua panik, maka mereka akan ikut andil dalam keterjagaan lingkungan. Nah, gimana sih tugas kita dalam menghadapi perubahan iklim? Sederhana, ada 3, yaitu menjaga, memperbaiki, dan mendanai. Yang menjaga lingkungan dan tidak merusaknya, memperbaiki apa-apa yang telah dirusak, menghentikan pendanaan ke yang merusak, dan mendanai ke apa-apa yang bisa menjaga lingkungan. Nah, kenapa iklim change itu sangat penting dibahas dalam SDGs? Karena semakin perubahan iklim semakin tidak bisa terkontrol dan tidak bisa terprediksi, maka akan bisa mempengaruhi beberapa tujuan SDGs yang lainnya. Nah, kita mendapatkan tugas SDGs nomor 4, yaitu Quality Education atau pendidikan bermutu. Nah, tujuan dari pendidikan bermutu yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar bagi semua selama seumur hidup. Selanjutnya, kami mengambil salah satu organisasi yang menurut kami berkaitan dengan SDGs nomor 4 ini, yaitu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud mempunyai tugas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Selanjutnya, hubungan antara Kemendikbud dengan SDGs nomor 4. Kemendikbud merupakan kementerian yang berfokus pada pendidikan dan budaya. Oleh karena itu, Kemendikbud mendukung penuh dalam proses mewujudkan SDGs nomor 4. Dalam visi, misi, dan tujuan Kemendikbud menjadi pendukung untuk mewujudkan SDGs nomor 4. Ada upaya-upaya Kemendikbud dalam mewujudkan SDGs nomor 4. Yang pertama, meluncurkan Sustainable Development Goals for Baseline for Report Indonesian Program. Yang kedua,
Program Satu Desa Satu PAUD. Target penyediaan pendidikan berkualitas menjadi poin keempat dalam SDGs atau bisa disebut juga Agenda Pendidikan 2030. Salah satunya menargetkan seluruh anak-anak mendapatkan akses pendidikan usia dini atau pra-SD. Kemendikbud berupaya mewujudkan target SDGs nomor 4, yaitu dengan memulai memberikan Dakpo PAUD sebesar 600.000 kepada 158 lembaga PAUD di Indonesia. Yang ketiga, mensukseskan program Adiwiyata. Bersama Menteri LHK, Mendikbud mengapresiasi sekolah-sekolah yang mendapatkan pencapaian Adiwiyata 2016. Dalam kesempatan itu, Mendikbud mengatakan bahwa Kemendikbud berkomitmen penuh dalam proses mewujudkan Adiwiyata dan mengatakan bahwa sekolah-sekolah perlu menjalankan Education Sustainable Development sebagaimana menjadi salah satu agenda SDGs dalam pendidikan dan perubahan iklim. Yang terakhir, meningkatkan sarana dan prasarana terhadap pendidikan. Dikutip dari data Kemendikbud, sarana dan prasarana di semua jenjang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya, pencapaian SDGs nomor 4 di Indonesia. Pertama, program Satu Desa Satu PAUD. Capaian program tersebut cukup menggembirakan. Sampai tahun 2016 tercatat 72% atau 58.174.000 desa di Indonesia telah memiliki PAUD. Dan pencapaian APK-nya mencapai 70,10%. Yang kedua, APM SD atau MI mencapai 97,58%, melebihi target pemerintah yaitu 94,8%. Data BPS Sunesa. Yang ketiga, angka melek di Indonesia mencapai 95,6%. Yang keempat, data rata-rata lama belajar di Indonesia di beberapa daerah sudah memenuhi target. Yang terakhir, akses pendidikan dasar semakin tercukupi 92,7% dikutip Kemendikbud 2017. Selanjutnya, teori komunikasi organisasi. Di sini kami mengambil satu teori komunikasi organisasi, yaitu teori peniti penyambung. Teori ini menggambarkan di mana struktur organisasi itu saling berkaitan dan saling tumpang tindih, di mana penyelia menjadi anggota dua kelompok, pemimpin unit tinggi dan pemimpin unit rendah. Penyelia berfungsi menjadi peniti penyambung alias mengikat kelompok kerja satu dengan yang lainnya ke tahap berikutnya. Nah, struktur organisasi ini itu lebih mengacu ke atas ketimbang ke bawah. Komunikasi, pengawasan, dan tujuan semua diarahkan ke atas. Nah, teori ini tuh digunakan di organisasi Kemendikbud juga, di mana Kemendikbud menjadi pengawas organisasi-organisasi di bawah dan menetapkan kebijakan, mengelola, serta menetapkan tujuan organisasi bawah ke atas, dan Kemendikbud juga melaksanakan semua kebijakan itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.